Halo, kali ini kita mau bahas tentang materi teks eksplanasi. Jadi yang pertama, apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial, budaya, dan lainnya. Teks eksplanasi ini berisi fakta yang dapat menjawab pertanyaan tentang bagaimana dan mengapa suatu fenomena itu terjadi. Yang selanjutnya kita bahas tentang struktur teks eksplanasi. Struktur yang pertama ini ada pernyataan umum. Pernyataan umum ini merupakan pembukaan pada paragraf teks eksplanasi. Biasanya berisi tentang kondisi wilayah, cuaca wilayah tersebut. Kalau yang berhubungan tentang sosial ya. Nah, terus kalau yang kedua ini ada struktur sebab akibat. Di sini biasa terdiri dari beberapa paragraf yang merupakan isi dari teks eksplanasi tersebut. Paragraf sebab akibat ini berisikan bagaimana dan apa akibat dan apa penyebab fenomena itu terjadi. Yang terakhir dalam struktur teks eksplanasi yaitu kesimpulan. Kesimpulan ini berisikan rangkuman akhir dari keseluruhan paragraf teks eksplanasi. Ini ada contoh salah satu teks eksplanasi yang berjudul urbanisasi. Pada paragraf pertama itu merupakan pernyataan umum karena di sini menjelaskan bagaimana kondisi kota Jakarta, lalu pembukaan ini tentang apa, misalnya kan dibilang untuk ini itu tentang fenomena sosial yaitu urbanisasi gitu. Nah, paragraf kedua ini baru mulai masuk ke paragraf sebab akibat. Di sini mulai dijelaskan urbanisasi itu apa, migrasi itu apa, dan penyebab-penyebab terjadi urbanisasi dan migrasi ini apa gitu. Di paragraf ketiga dan keempat ini masih menjelaskan paragraf sebab akibat. Masih lanjutannya itu ada salah satunya ada faktor pendorong, faktor penarik, lalu penyebab-penyebab terjadi urbanisasi atau migrasi. Nah, di paragraf terakhir ini merupakan struktur paragraf kesimpulan. Karena kalimat pada paragraf ini diawali dengan berdasarkan penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa. Ini yang menunjukkan bahwa paragraf tersebut merupakan paragraf kesimpulan. Lalu kita bahas ciri kebahasaan dalam teks eksplanasi nih. Yang pertama itu ada istilah ilmiah dan kata serapan. Aku kasih dua contoh kalimat yang menjelaskan apa itu istilah ilmiah dan kata serapan. Kalimat yang pertama, apa yang menjadi sebab terjadinya global warming sudah sangat sering diperdebatkan oleh komunitas ilmuwan, media, bahkan politisi. Di sini aku udah stabiloin juga di kata global warming. Global warming ini merupakan salah satu kata istilah ilmiah. Jadi kata atau istilah ilmiah ini biasanya diambil dari proses atau kejadian yang bersifat ilmiah. Jadi nama-namanya tuh kadang-kadang suka yang ribet-ribet ilmiah gitulah ya. Nah, yang kalimat kedua ini, para ilmuwan memprediksi peningkatan tinggi air laut di seluruh dunia karena mencairnya dua lapisan es raksasa di Antartika dan Greenland. Kata memprediksi mempunyai kata dasar prediksi. Nah, kata prediksi ini yang merupakan salah satu contoh kata serapan. Karena prediksi ini awalnya berasal dari bahasa Inggris, yaitu prediction, lalu diserap ke bahasa Indonesia menjadi prediksi. Lalu ciri kebahasaan yang kedua ini adalah ada konjungsi temporal dan kausal. Konjungsi temporal ini merupakan kata hubung yang menjelaskan hubungan waktu antara dua hal atau peristiwa. Ini ada contohnya pada kalimat yang pertama. Pada kurun waktu paruh terakhir abad ke-20, penggunaan pupuk kimia dunia untuk pertanian meningkat pesat. Nah, pada kata kurun waktu ini di sini yang menunjukkan konjungsi temporal. Karena dia merupakan kata hubung yang menjelaskan antara dua hal atau peristiwa. Yang pertama adalah pada peristiwa abad ke-20 pada waktu abad ke-20 ini menunjuk adanya peristiwa penggunaan pupuk kimia untuk pertanian meningkat pesat. Nah, yang kedua ini ada konjungsi kausal. Konjungsi kausal ini adalah kata hubung yang dipakai untuk menjelaskan suatu peristiwa terjadi karena suatu sebab tertentu. Sebelum kata konjungsi kausal ini merupakan penyebabnya, dan setelah kata konjungsi kausal ini adalah akibatnya. Jadi sebenarnya itu dua kalimat cuma digabung dengan kata hubung konjungsi kausal gitu. Nah, ini tuh ada di contoh kalimat yang kedua. Kebanyakan pupuk kimia ini berbahan nitrogenoksida yang 300 kali lebih kuat dari karbon dioksida sebagai perangkap panas sehingga ikut memanaskan bumi.
konjungsi kausal itu terdapat pada kata sehingga. Berarti sebelum kata sehingga ini merupakan kalimat penyebabnya atau kalimat sebab, dan setelah kata sehingga kata sehingga itu merupakan kalimat akibatnya. Selanjutnya ada ciri kebahasaan verba material dan verba relasional. Verba material ini merupakan verba yang menunjukkan perbuatan fisik atau peristiwa. Contoh kalimat pertama, tetapi sayangnya kita masih saja terus memperbincangkan penyebab seputar global warming. Kata memperbincangkan di sini yang merupakan verba material. Tadi kan aku udah bilang verba material itu menunjukkan perbuatan fisik. Nah, memperbincangkan ini adalah perbuatan fisik dari tokoh kita dalam kalimat tersebut. Lalu yang kedua ini ada verba relasional. Apa itu verba relasional? Nah, verba relasional ini kata kerja atau verba yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Ini di contoh kalimat yang kedua, berdasarkan penelitian yang dipublikasi di Nature pada tahun 2050 mendatang, peningkatan suhu dapat menyebabkan terjadinya kepunahan jutaan spesies. Kata menyebabkan ini yang berarti kata kerja sebab akibat. Karena disebabkan peningkatan suhu, akhirnya mengakibatkan kepunahan jutaan spesies, gitu maksudnya. Nah, yang terakhir nih ada ciri kebahasaan kalimat aktif dan kalimat pasif. Jadi aku mau menekankan yang pertama, kalimat aktif itu biasanya predikat atau kata kerjanya itu diawali dengan imbuhan me atau ber. Di kalimat yang pertama, diyakini bahwa miliaran penduduk di seluruh dunia akan mengalami bencana kelaparan karena faktor menurunnya produksi pangan pertanian akibat kegagalan panen. Kata mengalami ini memiliki imbuhan me, berarti kalimat ini termasuk ke kalimat aktif. Nah, kalimat yang kedua nih, itu ada kalimat pasif. Nah, kalimat pasif ini biasa ditandai oleh predikat atau kata kerja yang berawalan di atau ter. Di contoh kalimat yang kedua, didukung oleh bukti yang telah ditemukan oleh para ilmuwan bahwa pemanasan global secara signifikan akan menyebabkan terjadinya kenaikan temperatur udara dan lautan. Ada dua predikat di kalimat ini. Yang pertama ada didukung dan yang kedua adalah ditemukan. Dua-duanya dari kalimat predikat ini diawali dengan imbuhan di, yang berarti menunjukkan bahwa kalimat ini merupakan kalimat pasif. Selesai. Terima kasih.